Apa kabar? Puji Tuhan baik. Ibu Kadis juga sehat ya pastinya ya? Ya, puji Tuhan baik ya. Oke. Ibu, ini dampak COVID-19 2 tahun terakhir di Kabupaten Manggarai Barat ini kabar yang kami dapatkan ini amat menyakitkan ya, di mana 2 perusahaan ditutup dan hampir 7.000 angkatan kerja terpaksa menganggur karena kehilangan pekerjaan. Mungkin bisa disampaikan data terupdate ya terkait dengan jumlah pengangguran yang ada di Manggarai Barat saat ini. Silakan. Oke, baik, makasih ya. Kalau data dari Sakenas BPS nasional untuk Manggarai Barat di tahun 2020 5.000-an lebih yang menganggur tidak bekerja. Ya, dari total sebenarnya kalau dilihat dari proporsi angkatan kerja dibanding penduduknya itu sangat baik ya. Artinya 70-an, di atas 70% usia produktif dibanding dengan usia-usia non produktif. Sebenarnya potensial, tetapi karena terkena pandemi COVID, jadi angka pengangguran kita cukup tinggi. Jadi yang hampir yang menganggur itu 5.500-an orang jiwa. Meningkat ya? Yang tidak bekerja. Iya, betul. Baik, kalau sebelum pandemi COVID-19 ini berapa banyak Ibu Dokter? Untuk 2019, sebentar saya harus update data. Tapi kita mau melihat yang dampak. Pikirnya kan hanya 2020 ya terdampak. Ternyata di 2021, di saat situasi pandemi menurun, ternyata digit penganggurannya malah naik 1 digit. Jadi bukan di 3, sekian lagi, sekarang sudah di 4,94, hampir 5% angka penganggurannya. Dan ini kurang lebih hampir 6.900-an yang tidak bekerja. Oke, baik. Jadi meningkat di 2021 dari 2020. 2019-nya dari 2019 ke 2020 meningkat pastinya. Tetapi yang fenomena yang menarik untuk dilihat adalah ke 2021 malah meningkat lagi. Di sisi lain sudah ada pemulihan ekonomi yang kalau harusnya sedikit turun atau sama dengan 2020. Ternyata 2021 lebih parah lagi. Oke, baik. Berdasarkan data yang Ibu sampaikan bahwa 2019 ke 2020 ya, ini disampaikan bahwa ada 5.000-an begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa 2021 itu angka COVID-19 sempat menurun begitu ya. Tetapi ternyata ini malah meningkat jumlah pengangguran yang ada di Manggarai Barat. Ini apa yang menyebabkan ini kira-kira Ibu Dokter? Ya, kan ini selain kalau di Labuan Bajo memang dampaknya sangat terasa besar ya, karena hampir semua industri atau perusahaan yang ada di Labuan Bajo ya bergerak di sektor kepariwisataan. Yang terlapor tutup perusahaan secara sah resmi itu ada 2 perusahaan yang memang tutup sama sekali. Sedangkan kami mendapat informasi lisan meskipun belum kami survei untuk menghitung detail berapa tenaga kerja dan segala macamnya. Itu banyak sekali perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata yang saat ini tidak beroperasi dan sekian banyak seribuan lebih pekerja yang dirumahkan itu di 2020. Dan hingga sekarang kan tidak ada perubahan. Artinya kita tahu kebijakan internasional, juga kebijakan nasional yang sekarang yang tergerakkan tamu, paling wisatawan mancanegara. Yang dulu kita target utamanya adalah wisatawan Nusantara yang sekarang datang. Dulu kita targetnya wisatawan mancanegara paling banyak, tetapi sekarang hampir itu tidak ada sama sekali. Jadi sekian banyak perusahaan yang meskipun tidak tutup secara administratif, tetapi tidak beroperasi, artinya sekian banyak karyawan yang dirumahkan. Selain itu juga kami mendapat data, ternyata memang banyak yang dulu angkatan kerja kita yang bekerja di luar wilayah Manggarai Barat, seperti di Jakarta, Bali, Sulawesi, tetapi sama karena terdampak COVID juga, akhirnya kembali pulang ke daerah. Juga ya, menyumbang angka pengangguran di Manggarai Barat. Jadi ini akibat dari pandemi COVID-19 ini terjadinya perampingan pekerja begitu ya. Dan juga banyak anak-anak kita yang dulunya merantau akhirnya kembali ketika di PHK begitu ya dari tempat kerja lamanya. Baik, Ibu Dokter, ini sektor mana penyumbang pengangguran tertinggi untuk Manggarai Barat sendiri?
Ya, pekerja jasa pasti itu bertambah ya, khusus secara spesifik yang signifikan. Pekerja jasa yang bergerak di lebih banyak ke sektor kepariwisataan. Oke. Baik. Ini singkat saja nih Bu Dokter ya, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Dinas Nakertrans, untuk menyikapi atau menekan jumlah pengangguran yang ada di Manggarai Barat seperti apa? Ya, sejauh ini kebetulan kita Nakertrans sekarang sudah bergabung fungsinya dengan Koperasi UMKM. Jadi akhir-akhir ini cukup gencar ya dengan dukungan pusat tentunya untuk optimalisasi atau penguatan UMKM. Jadi berapa banyak, memang banyak pekerja-pekerja jasa yang akhirnya banting setir untuk buka usaha sendiri. Jadi untuk di bidang kuliner, di bidang banyak hal di UMKM. Jadi kami sekarang lebih mengoptimalkan UMKM sebagai salah satu opsi untuk penyerapan tenaga kerja ya. Tidaknya kita tidak menganggur. Jadi akhir-akhir ini kami satu bulan terakhir kemarin kami mendapat support dari Kementerian Kominfo untuk melatih peningkatan kapasitas UMKM pemula, dan itu cukup banyak. Kami ditargetkan sebulan kemarin 720 orang, dan itu peminatnya banyak sekali. Artinya yang kebanyakan yang pernah bekerja dan sekarang sedang nganggur memilih pekerjaan untuk membuka lapangan kerja sendiri. Jadi ada yang selama ini kapten kapal, sekarang jadi membuka usaha di bidang kuliner yang kayak gitu. Oke. Baik. Kita temukan di lapangan ya. Ya, baik Ibu Dokter, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, salam hangat untuk keluarga tercinta. Selamat pagi, terima kasih banyak. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita